Bu Ati berkaitan dengan itu. Hari ini kan kita ada janjian nih untuk ngobrol. Kira-kira apa nih yang akan Ibu Ati sampaikan? Hari ini saya akan mencoba praktik coaching dengan Pak Pranowo. Saya berharap Ibu Nova bisa melihat dalam proses coaching ini apakah sudah sesuai atau belum dalam memfasilitasi rekan sejawat untuk masalah yang dihadapi seperti itu. Berarti kita akan mengobrol praktik coachingnya Bu Ati ya, gitu ya. Benar, Bu. Kalau bicara tentang praktik coaching, itu berarti di sini ada kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, Ibu Ati. Kira-kira ini Ibu Ati masih ingat nggak kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach? Iya, Bu, kalau tidak salah yang pertama itu kemampuan mendengarkan, terus yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coach. Iya. Yang pertama yaitu seorang coach harus bisa menjadi pendengar aktif. Kedua, harus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga yaitu memberdayakan coaching. Benar. Iya. Oke, kalau begitu nih Bu Ati, kira-kira bagaimana nih, di bagian mana yang mesti saya amati nih dari praktik coachingnya Bu Ati? Saya ingin Ibu Nova ini mengamati saya di bagian pemberdayaan coaching. Nah, karena saya itu belum terlalu bisa seperti itu. Jadi Bu Ati ingin saya mengamati Bu Ati di praktik coachingnya di bagian memberdayakan coaching, begitu Bu Ati? Iya, benar, Bu. Ada baiknya Bu Ati sebelum kita lanjutkan obrolan kita ini, kita lihat dulu rubrik dari coaching ini agar obrolan kita sesuai yang diharapkan oleh Bu Ati. Baik, Bu. Ini Bu Ati, bisa diperhatikan rubriknya. Di sini terdapat kategorinya dan skornya nih Bu Ati. Menurut Bu Ati, ada di posisi mana Bu Ati sekarang nih? Menurut saya itu masih sering memberikan saran, Bu, dan solusi, karena saya itu merasa saya seorang guru dan saya merasa lebih bisa dan lebih memahami semuanya, seperti itu, Bu. Sehingga ketika teman saya bercerita tentang masalah yang yang mereka hadapi, saya malah memberikan solusi dan sarannya. Jadi menurut rubrik ini saya merasa ada di posisi 2. Jadi Bu Ati untuk posisi saat ini, Bu Ati merasa Bu Ati berada di posisi nomor 2 gitu Bu Ati ya? Iya. Karena Bu Ati masih sering memberikan saran atau solusi ketika Kuci bercerita, begitu Bu Ati? Iya. Nah, jadi harapannya Bu Ati nih, setelah melakukan praktek coaching nih, setidaknya Bu Ati berada di posisi berapa? Ya, setidaknya naik 1 level lah, Bu, ya, supaya saya bisa menahan untuk tidak memberikan solusi dan saran ketika teman sejawat meminta saya untuk menjadi coach. Oke, jadi harapan Bu Ati nih, Bu Ati ingin naik 1 level atau 1 posisi ya Bu ya, seenggaknya di posisi ketiga ya setelah melakukan praktek coaching ini. Oke, kalau begitu Bu Ati langsung aja Bu Ati lakukan praktek coachingnya dengan teman sejawat ya Bu Ati ya. Semoga lancar. Silakan Bu Ati. Terima kasih, Bu Nova. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Ibu Ati. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik saja Ibu. Gimana kabar Ibu Ati? Alhamdulillah sehat. Bapak, ada yang mau disampaikan ya, Pak? Benar begitu? Iya benar gitu Ibu. Ada yang mau saya sampaikan sama Ibu. Tapi kira-kira Ibu ada waktu enggak ya? Oke, baik. Bapak, karena berhubungan dengan waktu yang tidak lama ya, mungkin sekitar 15-20 menit. Jadi apa kira-kira yang akan disampaikan, Pak? Jadi ini berkaitan dengan rekan saya di sekolah Ibu. Kok saya perhatikan makin kesini belum juga ada perubahan. Terkadang datang terlambat, jarang masuk, serta pembelajaran masih sering menggunakan pembelajaran metode konvensional begitu. Jadi ceramah saja, ceramah lagi. Padahal kita ketahui Ibu, zaman sekarang ini kan sudah lebih maju. Tetapi guru-guru sekolah itu tidak mau melakukan perubahan, tetapi tetap menggunakan metode konvensional saja.
sehingga pembelajarannya kurang bervariatif gitu Bu. Oke, jadi kalau saya tangkap dari apa yang Bapak ceritakan tadi, berarti rekan-rekan guru Bapak di sekolah itu melakukan pembelajarannya itu kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Benar sekali Bu. Jadi teman-teman guru itu pembelajarannya kurang bervariatif gitu. Hanya gitu-gitu saja Bu. Iya. Jadi dari pertemuan ini yang ingin Bapak dapatkan kira-kira apa Pak? Pengennya saya sih Bu, dari pertemuan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari pembelajaran dilakukan teman-teman guru di sekolah saya, pembelajaran yang bervariatif gitu Bu, serta adanya perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran gitu. Oke, jadi yang Bapak harapkan di sini adanya perubahan gitu ya Pak ya? Ya, benar. Lalu kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat dari teman-teman Bapak di sekolah? Saya ingin melihat perubahan dalam penyampaian pembelajaran yang lebih bervariatif begitu Bu, seperti penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau Canva yang sekarang sedang marak digunakan oleh guru-guru lah, atau membuat materi menggunakan slide PowerPoint, kan lebih baik dibanding hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Mungkin ya agar lebih bervariatif begitu Ibu. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, pembelajaran yang menggunakan metode dan model-model pembelajaran yang bervariatif itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Bisa dikatakan itu levelnya 10 ya Pak ya. Nah, diibaratkannya di sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa Pak? Sepertinya berapa ya, masih di level 5 lah Bu, karena di sekolah itu masih banyak guru-guru yang senior, sehingga untuk di level yang agak lebih tinggi lagi itu ya mungkin agak sulit Ibu. Jadi saat ini masih ya level 5 lah Ibu. Seperti yang Bapak seperti tadi kondisikan di kondisi saat ini ya Pak ya, kira-kira akan berada di level berapa Pak? Agar dapat lebih ditingkatkan sehingga terjadinya perubahan pembelajaran yang lebih variatif di sekolah. Mungkin kalau bisa ditingkatkan ya menjadi level 7 lah Bu. Sepertinya masih agak sulit sih karena guru-gurunya masih banyak yang senior. Jadi dari level 5 ke 7 mungkin masih bisa dilakukan Ibu. Ya, baik. Dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Benar. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih Bu, kira-kira apa yang akan saya lakukan. Tapi mungkin seperti kegiatan mentoring atau seperti mendampingkan individu antara saya dengan rekan guru ya face to face, tapi bergantian seperti itu Bu. Oke, Bapak akan melaksanakan mentoring atau pendampingan ya Pak ya. Ya, benar. Kira-kira ada nggak strategi yang Bapak pernah lakukan dan teman-teman Bapak itu merasa nyaman menyampaikannya begitu? Mungkin kalau dengan mentoring saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk mengadakan semacam kegiatan pelatihan. Ya tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif begitu. Berarti Bapak tadi sudah merencanakan ya Pak ya mentoring, pendampingan dalam kegiatan pelatihan. Jadi dari ketiga kegiatan ini nih Pak, kira-kira Bapak yang lebih nyaman atau yang bisa terrealisasi itu yang mana Pak? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga sebentar, biaya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang mungkin nyaman dilakukan oleh guru ya mentoring lah Bu. Oke, mentoring ya Pak ya. Siap. Kira-kira kegiatan mentoring ini Bapak membutuhkan bantuan atau support dari mana dan siapa kira-kira? Ada sih Bu, mungkin saya membutuhkan bantuan dari guru di sekolah yang ahli dalam IT dan guru yang menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Di sekolah itu ada sih Bu, Ibu Dina dan Pak Harsyad itu Bu. Oke, jadi Bapak ingin melakukan mentoring nih ya Pak ya, dengan cara berkolaborasi gitu ya Pak ya, dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan nih yang akan kira-kira kapan Bapak itu akan melaksanakan atau merealisasikannya? Insya Allah sepatnya sih Bu. Insya Allah minggu depan saya akan lakukan. Saya akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada rekan-rekan untuk bisa berkolaborasi. Oke Bapak, dari percakapan kita hari ini nih
apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara dilakukannya mentoring dan adanya kolaborasi dengan teman guru di sekolah saya yang memiliki keahlian di bidang pembelajaran yang bervariatif gitu. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Bapak sudah ada gambaran tentang cara melakukan perubahan di sekolah. Oke, saya tunggu nanti bagaimana kabarnya setelah Bapak itu melakukan mentoring ya Pak ya. Wah, sudah tidak sabar lagi nih Pak, ingin mendengarkan cerita-cerita dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Bapak untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan teman-teman guru Bapak berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk saya, dan semoga nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan dapat terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu ya. Baik Pak, sama-sama. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi seperti ini ya Pak ya. Baik Bapak, kita cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih Bu Ati. Ya, sama-sama Bapak. Baik Bu Ati, bagaimana perasaannya nih setelah melakukan praktik kucing tadi? Ya, tadi perasaan saya itu agak menahan ya, agak menahan karena saya itu terbiasa memberikan solusi. Jadi saya agak sedikit kebingungan dan kewalahan dalam menahan untuk tidak memberikan solusi atau saran seperti itu. Jadi Bu Ati merasa sedikit kewalahan nih ya, bingung gitu ya. Karena Bu Ati itu biasanya tuh selalu ngasih solusi, selalu ngasih saran. Jadi Bu Ati ini ketika praktek tadi tuh berusaha ngerem gitu ya Bu Ati ya. Iya, Bu. Oke Bu Ati, jika pembicaraan tentang kompetensi di awal tadi, perbincangan kita di mana Bu Ati meminta saya untuk mengamati Bu Ati di bagian memberdayakan kucing. Bu Ati merasa di awal Bu Ati itu ada di posisi kedua kan ya Bu Ati ya. Jadi setelah Bu Ati melakukan praktek kucing nih, kira-kira sekarang Bu Ati merasa ada di posisi berapa ini? Posisi yang mana ya Bu ya? Tapi sepertinya saya tadi belum mengeluarkan kalimat-kalimat yang memberikan solusi ya Bu ya, atau saran dengan sadar, dan saya masih bisa menahan lah Bu. Ya, jadi sepertinya saya melakukan praktik tadi ini, saya merasa ada di posisi 3 ya Bu. Gitu. Oke Bu Ati sekarang setelah melakukan praktik kucing tadi, karena sudah bisa menahan, tidak memberi solusi dan saran, jadi Bu Ati itu merasa Bu Ati itu sudah ada di posisi ketiga gitu ya Bu Ati ya. Benar Bu Ati? Iya, mudah-mudahan Bu. Iya Ibu. Jadi Ibu Ati merasa di posisi ketiga. Baik Bu Ati, terima kasih nih Bu Ati karena Ibu Ati sudah melakukan praktek kucing nih bersama rekan sejawat tadi dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengamati Bu Ati. Kira-kira Bu Ati boleh nggak nih saya memberikan masukan kepada Bu Ati nih? Boleh Bu, sangat dibolehkan. Oke Bu Ati. Ibu, setelah saya amati tadi, saya praktek kucing bersama Pak Supranowo, saya melihat Ibu di mana alur perbincangan antara Ibu dan Pak Supranowo tadi sudah mengalir. Terus bagaimana Ibu menanyakan tujuan perbincangan, kemudian juga Ibu menggali permasalahannya yang ada gitu kan, sehingga Pak Supranowo tadi bisa menyampaikan solusinya sendiri. Nah, dan itu menurut saya Ibu itu tuh merupakan hal yang sangat baik gitu, sangat bagus gitu lah Bu. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi ya Ibu ya, yaitu tentang memberdayakan kucing ya Bu ya. Sepertinya di alur pembicaraan Ibu tadi bersama praktik tadi bersama Pak Supranowo itu sudah terpenuhi itu Bu, bahwa Bu Ati sudah lebih dari yang Bu Ati harapkan. Dan saya melihat bahwa posisi Bu Ati sekarang itu ada di posisi nomor 4. Mengapa saya menyampaikan demikian? Karena Bu Ati tidak memberikan saran dan solusi. Bu Ati berusaha tuh gimana caranya tidak memberikan saran atau solusi. Semua saran dan solusi itu disampaikan langsung oleh Pak Supranowo. Bahkan bahan solusi dan saran tersebut Bu Ati malah menggali dari Pak Supranowo sehingga menjadi lebih spesifik.
tadi disampaikan bagaimana Pak Supranowo akan melakukan monitoring seperti itu ya Bu Uti ya. Bagaimana Pak Supranowo akan melakukan perubahan di sekolahnya, sehingga menurut saya itu lebih spesifik sekali gitu. Dan Bu Ati juga menanyakan tuh berkaitan dengan waktu, berkaitan bantuan apa yang dibutuhkan, sehingga memang Pak Supranowo tadi bisa menyimpulkan langkah apa yang harus diambil untuk kedepannya. Itu menurut saya Bu Ati itu udah luar biasa. Sehingga menurut pengamatan saya tadi, Ibu itu sudah ada di posisi nomor 4. Terima kasih Bu Nova. Selamat ya Bu Ati ya atas praktek kucingnya. Oke Bu Ati, nah gini, untuk berkelanjutannya nih, artinya kan kita nggak ingin kan Bu Ati itu ada di posisi itu aja gitu kan ya Bu Ati ya. Kita harus berkembang tuh, berkembang nih Bu Ati ya. Jadi kompetensi apa lagi nih yang kiranya Ibu Ati ingin kembangkan di kedepannya nih? Ya, mungkin kedepannya saya akan kembangkan tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci ya Bu. Artinya setelah saya mampu menahan untuk tidak memberikan saran, saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot agar mendapatkan solusi yang lebih berkerucut seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu Ati ya yang ingin Bu Ati kembangkan ya, agar memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot begitu ke depannya ya Bu Ati ya. Iya. Jadi kira-kira nih Bu Ati, langkah apa aja nih yang akan Bu Ati lakukan untuk ke depannya nih? Mungkin langkah yang akan saya coba lakukan adalah belajar ya Bu, agar dapat memberikan pertanyaan berbobot, agar memberikan memberikan pelayanan, sehingga saya dapat terbiasa dalam mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Ati ini akan berusaha nih memberikan pelayanan gitu ya, sehingga nanti Bu Ati terbiasa menyampaikan pertanyaan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih. Apalagi yang kiranya bisa Ibu Ati lakukan selain itu? Selain itu, mungkin diskusi dengan teman yang memiliki kemampuan yang cukup ya Bu ya. Artinya saya dapat memberikan masukan-masukan kepada saya, yang memberikan masukan kepada saya, agar saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan, terutama dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, jadi Bu Ati akan berusaha berdiskusi nih dengan teman-teman yang memiliki kemampuan yang menurut Bu Ati itu lebih gitu ya, yang berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Kira-kira ada lagi nggak nih Bu Ati? Saya kira itu dulu ya Bu ya. Ketika itu sudah bisa dilaksanakan, sehingga bisa menjadi progres untuk kedepannya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk Koci gitu. Oke, jadi 2 nih ya Bu Ati ya. Yang pertama, bagaimana Bu Ati bisa membiasakan diri memberikan layanan kepada Kuci. Kemudian yang kedua, mencoba bertanya dan berdiskusi dengan teman yang menurut Bu Ati memiliki kemampuan yang lebih berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Jadi kira-kira nih dari kedua langkah tersebut, mungkin yang mana dulu nih yang memungkinkan untuk bisa Ibu Ati lakukan terlebih dahulu? Untuk awal mungkin saya akan coba berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki kemampuan yang lebih ya Pak ya. Ya Bu ya. Artinya saya dapat mengambil pelajaran dari beliau-beliau, kemudian saya akan melakukan tahap yang kedua tadi, yaitu dengan memberikan pelayanan tersebut. Itu Bu Ati ya. Oke, jadi yang pertama yang akan Bu Ati lakukan yaitu bertanya kepada teman-teman yang memiliki kemampuan yang lebih gitu, yang memiliki kemampuan memiliki pertanyaan berbobot gitu ya Bu Ati ya. Nah, kira-kiranya Bu Ati kapan tuh akan Ibu Ati lakukan? Secepatnya ya Bu kalau bisa ya. Secepatnya itu gimana tuh Bu Ati? Kira-kira besok kah, minggu kah, atau sebulan lagi kah? Kira-kira pastinya kapan tuh Bu? Ya sepertinya besok bisa saya lakukan Bu, karena besok kebetulan saya itu bertemu dengan beliau, teman yang cukup baik dalam memberikan pelayanan, terutama menjadi coach seperti itu Bu. Oke, jadi besok ya Bu Ati ya.
besok Ibu akan bertanya atau berdiskusi dengan teman yang menurut Bu Ati memiliki kemampuan yang lebih baik gitu ya. Oke Bu Ati, untuk melakukan beberapa hal tadi tuh, apakah Ibu masih memerlukan bantuan saya? Menurut saya boleh Bu. Saya nanti diberikan masukan ketika saya melakukan sesuatu yang kurang pas seperti itu ya Bu ya. Untuk mengingatkan saya seperti itu. Oh gitu. Jadi Bu Ati masih memerlukan bantuan saya nih, kiranya untuk mengingatkan atau memberikan masukan ya Bu Ati ya, yang berkaitan dengan memberikan pelayanan kepada kucing gitu ya Bu Ati ya. Oke, kalau begitu Bu Ati, mungkin kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Pertemuan hari ini begitu luar biasa bagi saya, karena harapan saya semoga kita bisa sama-sama belajar ya Bu Ati ya tentang praktek kucing. Dari obrolan kita hari ini nih, saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apa yang udah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan hari ini itu, yang pertama saya sudah belajar bagaimana saya menjadi coach untuk mampu menahan agar tidak memberikan solusi kepada kucing saya. Kemudian yang kedua, ada hal yang harus saya tingkatkan ke depannya berkaitan dengan bagaimana saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot melalui diskusi yang dilakukan saya dengan teman-teman yang memiliki kemampuan yang lebih dari saya dalam memberikan pelayanan coaching seperti itu. Oke, luar biasa tuh Bu Ati. Good job Bu Ati ya. Kalau begitu terima kasih nih Bu Ati ya untuk hari ini ya. Ya, saya yang terima kasih ini yang sudah dibantu untuk mengamati saya seperti saya sebagai coach dan memberikan masukan serta dukungannya dan menjadi mitra bagi saya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, sama-sama Bu Ati. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu Ati tentang apa yang sudah Ibu Ati lakukan terhadap solusi dan saran yang tadi udah Ibu praktikkan. Mungkin saya akhiri ya Bu Ati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama Bu Ati.